Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu? Eh, saya hadir di sini ingin menindaklanjuti iklan Bapak karena atas lowongan pekerjaan Bapak di bagian eh, accounting office, Pak. Oh, ya, ya. Baik, baik, baik. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, Pak, nama saya Hilman Saifuddin, Pak. Saya sarjana ekonomi, Pak, manajemen. Lalu saya menguasai Microsoft Word, Office, Excel. Saya juga menguasai hardware perkomputeran, Pak, dan juga saya siap bekerja dalam tim, Pak. Bisa bekerja dalam tim seperti itu, Pak. Bagus, Pak. Oh, ya, siap, siap. Eh, Tujuan karir apa saja yang telah Mas capai selama ini? Oh iya, Pak. Tujuan karir yang setelah saya capai adalah saya bekerja di PT ABC Financial Investment tentang pada bagian makroanalis keuangan, Pak. Jadi saya menganalisa keuangan perusahaan, Pak. Seperti itu, Pak. Selama 2 tahun, Pak, saya bekerja di sana, Pak. Oh, ya. Sudah selama 2 tahun di sana ya? Iya. Ya, cukup berpengalaman berarti. Oh iya. Eh, eh, Mengapa kami harus memperkerjakan Mas Hilman di perusahaan kami? Oh ya, Pak, tentunya saya pertama sudah pengalaman di bidang yang ingin saya eh, lamar pekerjaan itu pada Bapak. Yang pertama itu ya. Yang kedua, saya menguasai aplikasi-aplikasi software komputer yang berhubungan dengan eh, accounting financial office yang Bapak tawarkan kepada saya itu, Pak. Jadi saya insya Allah, Pak, bisa kok dalam hal keuangan saya bisa, Pak, menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Yang kedua, saya itu siap atau mudah bekerja dalam sebuah tim atau kelompok organisasi. Jadi akan lebih mudah gitu, Pak, kalau kita menyelesaikan masalah secara kelompok gitu loh, Pak. Ya, ya, bagus, bagus, bagus. Uh, Mengapa Anda melamar di perusahaan kami? Tentu alasan utama tentunya, Pak, pertama dengan harapan saya bisa menerima gaji yang lebih besar, Pak, untuk pertama. Lalu yang kedua, menambah pengalaman, Pak. Menambah pengalaman tidak hanya bekerja di satu titik tempat saja. Mungkin kita juga harus melihat sisi yang lain, sisi pekerjaan yang ya tempat kerja yang lain itu seperti apa. Nah, lalu yang ketiga, saya ingin bekerja di yang ditawarkan Bapak tadi di kantor Bapak untuk memajukan bersama perusahaan Bapak seperti itu. Kan Mas Hilman sudah bekerja selama 2 tahun di PT ABC dan sekarang sudah tidak bekerja lagi di sana. Iya, Pak, saya resign, Pak. Uh, uh, ada alasan tersendiri keluar dari PT tersebut dan langsung memilih perusahaan kami untuk melamar pekerjaan di perusahaan kami. Ya tadi, Pak, kalau alasan utamanya saya ingin ada kenaikan gaji, Pak, seperti itu. Untuk alasan keduanya, eh, saya sudah mungkin sudah tidak betah juga bisa terus dan lain-lain. Oh, ya, 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 ya. Mas Hilman, Oh iya. gimana reaksi Anda bila Anda diminta untuk melakukan suatu tindakan yang tidak etis? Kalau jawaban saya seperti ini, Pak. Tindakan tidak kalau yang tindakan etis disebut itulah tindakan etis dari perusahaan yang melanggar hak dan kewajiban seorang
karyawan atau pengusaha atau perusahaan, saya akan menolak, Pak. Seperti itu, Pak. Karena kalau kita mulainya itu sudah tindakan-tindakan yang tidak etis atau tidak benar, menurut saya itu nanti bisnisnya itu nanti pasti akan turun, dan kalau bisnisnya perusahaan itu turun, nanti otomatis gaji saya pasti nanti juga turun, Pak, seperti itu. Jadi otomatis saya akan menolak, Pak. Bagaimana cara Mas Hilman menolak? Dengan cara halus atau langsung dengan tindakan atau bagaimana? Gini, Pak, perusahaan itu menyuruh saya untuk melakukan tindakan non etis, itu pasti ada latar belakangnya kan, Pak, ya. Kenapa saya harus melakukan tindakan non etis itu, Pak? Pertama, saya ingin tahu dulu mengapa perusahaan itu menyuruh saya tindakan non etis. Kalau saya sudah tahu, mungkin saya bisa memberikan gambaran atau penyelesaian lain supaya saya bisa tidak melakukan tindakan non etis itu. Yang pertama itu, Pak. Lalu yang kedua, jikalau langkah pertama tadi sudah tidak bisa sekali, kita musyawarahkan dong, Pak, kepada semuanya pihak-pihak yang bermasalah tadi agar bisa melakukan tindakan yang benar atau tindakan etis. Yang ketiga, kalau dua tindakan tadi sudah tidak bisa dilakukan, ya kita harus istilahnya mundur lah, Pak, ya, resign lagi gitulah, Pak, ya. Untuk yang terakhir, deskripsikan masalah yang Hilman hadap dan bagaimana Mas Hilman untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, Pak, untuk menyelesaikan suatu masalah, kalau pandangan saya, kita harus tahu masalahnya apa dulu, Pak. Misalnya masalahnya adalah ABC, kita petakan dulu mana masalah yang harus dia selesaikan dulu, mana masalah yang bisa dinomorduakan dulu. Dan yang kedua, Pak, kita analisis dulu, Pak. Apa yang kita punya, Pak? Yang kita punya adalah komponen-komponen EFGH misalnya, Pak, ya. Lalu kita petakan dulu kekuatan kita, lalu kita gunakan kekuatan kita itu untuk menyelesaikan masalah. Contoh seperti ini, Pak. Perusahaan kita mengalami keuangan yang tidak sehat, Pak. Likuiditas perusahaan kita itu tidak sehat, Pak, perusahaannya. Lalu kita petakan dulu bagaimana itu masalahnya, ya. Lalu bagaimana, apa yang kita punya, yang kita lalu tentukan penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya ini bisa kita dengan menggunakan right issue, Pak. Dalam istilah ekonomi adalah penebaran saham ulang. Lalu dilakukan juga dengan mengambil hutang jangka pendek dan sebagainya, Pak. Banyak sekali, Pak, gitu, Pak, seperti itu. Ya, kan Mas Hilman sudah resign dari PT ABC. Ya. Selama bekerja di sana, pernah mengalami suatu masalah dan bila pernah, itu gimana Mas Hilman itu menyelesaikan masalah tersebut? Gini, Pak, saya terkena masalah sekali lalu saya resign, Pak. Saya belum sempat menyelesaikannya. Jadi saya menyelesaikan laporan itu saya tidak sesuai dengan waktunya, Pak. Jadi saya kena marah, Pak. Lalu kesalahan saya itu tidak bisa ditoleransi, Pak, ya. Nah, sehingga saya harus resign, Pak, seperti itu. Jadi saya belum sempat menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Oh, iya, iya. Oke, baik, Mas Hilman. Apakah ada pertanyaan untuk kami dari Mas Hilman sendiri? Kalau pertanyaan tidaklah, Pak, ya. Saya mengucapkan besar harapan saya untuk bergabung ke perusahaan tim Bapak untuk
membesarkan perusahaan Bapak ini hingga menjadi perusahaan yang sukses. Seperti itu, Pak. Ya, itu harapan besar kami juga agar Mas Hilman bisa berkontribusi di perusahaan kami dengan bisa memajukan perusahaan kami. Ya. Sekian. Tidak ada yang ditanyakan. Tidak ada. Ya. Silahkan, boleh ditutup, Mas. Oh ya, demikian dari saya ya Pak. Bila ada salah, mohon maaf. Saya tutup dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam, saudara Hilman. Selamat malam. Silakan perkenalkan diri Anda. Oh iya, siap. Nama saya Hilman Saifuddin. Saya ingin melamar pekerjaan di Bapak pada bagian teller, Pak. Saya memiliki beberapa spesifikasi yang sudah saya sertakan kepada Bapak tadi, dokumen saya tadi. Nah, untuk itu saya ingin menjadi bagian dari tim Bapak untuk mencapai kesuksesan bersama, Pak, di perusahaan Bapak. Oh iya Pak, saya pernah pengalaman kerja sebelumnya. Saya sudah pernah, yaitu di PT ABC Food. Saya bekerja di analis keuangan finansial. Oh iya, untuk kelebihan saya itu mahir pada di bidang Microsoft Office, atau bisa disebut dengan aplikasi-aplikasi yang berbau-bau accounting, Pak, atau keuangan, seperti itu. Saya ahli. Nah, untuk kelemahan saya itu lemah dalam dunia desain, Pak. Misalnya desain gambar, desain logo, atau desain video. Saya tidak mahir dalam menguasai Corel Draw, Photoshop, dan sebagainya, Pak. Oh iya Pak, karena pertama saya sudah berpengalaman di dunia kerja. Sudah 2 tahun saya berpengalaman. Yang kedua, saya memiliki spesifikasi yang Bapak inginkan. Yang ketiga, saya siap bekerja dalam tim Bapak. Saya siap bekerja dalam tim. Seperti itu, Pak. Dan diselesaikan ya Pak. Masalah sulit yang pernah saya hadapi adalah saya karena saya bagian keuangan ya Pak, keuangan finansial, analis. Saya harus mencari cara bagaimana keuangan perusahaan itu stabil, Pak, likuiditasnya sehat, Pak. Nah, saya harus mencari cara itu agar investor itu percaya kepada perusahaan kita, gitu loh, Pak. Nah, saya mencari cara itu, akhirnya saya menemukan cara, yaitu dengan cara mengambil hutang. Yang pertama mengambil hutang bank, yang kedua adalah dengan right issue, Pak, seperti itu. Cara saya mengukur keberhasilan diri saya adalah saya lebih baik dari hari kemarin, Pak. Misalnya, Pak, saya hari kemarin berangkat sampai kantor itu jam 7. Nah, saya
di hari itu juga saya menargetkan besok saya harus sampai kantor jam 7 kurang 10 menit. Di sana saya bisa istirahat 5 menit dan mempersiapkan atau pemanasan komputer, data-data disiapkan semuanya sehingga jam 7 itu kita bisa kerja on time full. Nah, seperti itu. Itulah tolak ukur saya. Jadi tolak ukur saya itu lebih baik dari hari sebelumnya seperti itu. Kalau saya lebih baik berarti saya berhasil. Kalau saya lebih buruk berarti saya tidak berhasil. Jika Anda dikerjakan dengan tim, lalu orang-orang apa yang Anda sukai? Gini Pak, saya itu senang bekerja dalam tim yang orang-orangnya itu disiplin dalam menunaikan tugasnya. Pertama, menunaikan tanggung jawabnya. Kedua, ketiga, menunaikan kewajibannya. Keempat, on time Pak, atau in time, pada waktunya gitu. Misalnya kewajiban dia mengumpulkan tugasnya hari kedua itu mereka juga sudah mengumpulkan semua, jadi tidak ada yang molor atau ngaret seperti itu Pak. Lalu dari saya, kalau menceritakan tentang kata jujur, Bisa diulangi Pak? tolong ceritakan tentang saat-saat Anda berkata jujur. Oh iya Pak, saat-saat saya tidak berkata jujur itu Pak, eh, saat saya berada di depan bos saya Pak, saya dipanggil bos saya, terus saya tidak bisa menjawabnya Pak. Nah, saya jawabnya ngasal Pak. Nah, saya jawabnya ngasal, jadi ya saya itu tidak berkata jujur seperti itu Pak. Atau masih ada lagi? Sudah itu Pak. Baik, Saudara Gilman, interview pada malam ini sekian karena memang waktunya yang terbatas ya, Saudara. Oh iya, banyak ya Pak yang melamar ya Pak. Baik yang dirugikan. Oh iya, Pak, besar harapan saya Pak bisa bekerja pada tim Bapak ya Pak. Sudah, terima kasih ya Pak. Baik, Sudah. benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Nasyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Hilman. Silahkan, ada yang bisa saya bantu? Saya di sini ingin melamar pekerjaan Bapak karena hari-hari kemarin saya melihat lowongan pekerjaan sini. Sehingga saya berniat untuk mengisi kekosongan jabatan di perusahaan Bapak. Baiklah, kalau begitu, tapi saya akan melakukan beberapa interview dulu kepada Bapak. Apakah bersedia? Ya, siap, saya bersedia, Pak. Baik, akan saya mulai sekarang saja ya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa saja kelebihan dan kekurangan Anda? Oh iya Pak, untuk kelebihan dan kekurangan saya adalah pertama kelebihan dulu. Kelebihan saya ahli menguasai dalam 3 Microsoft. Pertama, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Saya juga menguasai perangkat keras perkomputeran. Selain itu, saya juga mahir dalam mahir dalam bekerja sama dalam tim, seperti itu Pak. Untuk kelemahannya apa ya, Mas Hilman ya? Oh iya, untuk kesamaannya pertama Pak, untuk kelemahan saya adalah saya kurang tepat waktu Pak dalam mengumpulkan tugas-tugas, tapi saya disiplin dalam bekerja Pak, seperti itu Pak. Lalu yang lain adalah kekurangan saya adalah dalam pengeditan video Pak. Dalam pengeditan video saya kekurangan. Sebagai contoh, saya tidak mahir dalam aplikasi CorelDRAW, Photoshop, atau Adobe Premiere yang notabene itu adalah pengeditan gambar atau video. Saya tidak mahir dalam itu Pak, seperti itu.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apabila Pak Iya, Hilman siap Pak. Nggih. Apabila Pak Hilman menemukan sebuah masalah, apa pendekatan apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut yang paling sesuai bagi Bapak? Pertama Pak, kita analisis dulu apa masalahnya Pak. Masalahnya apa? Misalnya masalah kita ada di perencanaan Pak. Perencanaan, kacau balau perencanaan, dan karyawan dari sisi karyawannya perencanaannya kacau balau Pak. Lalu kita analisis dulu apa itu, lalu kita analisis dulu apa yang kita punya Pak. Dengan begitu nanti kita bisa tahu misalnya permasalahannya berada di karyawan. Lalu kita memiliki tentor-tentor atau dana uang untuk melatih karyawan-karyawan itu Pak. Nah sehingga kita gunakan apa yang kita punya itu untuk menyelesaikan masalah. Seperti contoh seperti ini, kita punya uang atau tentor untuk membayar tentor sehingga menghasilkan karyawan-karyawan yang baik. Nah, kita adakan sosialisasi, trainer, dan lain-lain agar karyawan itu menjadi lebih berkembang seperti itu, Pak. Baik, kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, Pak. Tujuan karir apa saja yang telah Bapak capai selama ini? Oh, ya Pak. Untuk tujuan karir saya yang pertama ya atau yang sudah saya capai adalah saya menjadi analis keuangan dari perusahaan ABC Indofood, Pak. Analis keuangan. Lalu saya juga pernah menjadi analis keuangan di PT Saratoga Investama, Pak. Itu adalah yang pernah saya capai, Pak. Nah, lalu sudah itu Pak yang pernah saya capai. Baik. Ya, kita pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda suka bekerja dengan orang-orang lain dan orang seperti apakah itu? Oh, ya Pak. Saya pertama suka dengan bekerja dengan orang lain dalam arti bekerja dalam tim, Pak. Misalnya saya senang dan dalam tim itu saya senang bekerjanya seperti ini, Pak, dengan orang-orang yang tepat waktu dalam mengumpulkan bagian jobnya, bagian tugasnya, seperti itu, Pak. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, Pak Hilman. Ya. Kapan terakhir kali Pak Hilman melanggar sebuah aturan? Oh iya Pak, kalau untuk aturan Pak, kalau dalam aturan kerja, saya terakhir kali melanggarnya 1 minggu yang lalu Pak. Saya telat mengumpulkan laporan keuangan Pak. Sehingga saya harus resign dari perusahaan ABC tadi Pak. Itu adalah kesalahan saya. Tapi untuk kesalahan selain dalam lingkup perusahaan pekerjaan, saya tadi pagi melakukan kesalahan yaitu lupa belanja, Pak. Baik, Pak Hilman. Untuk sesi interviewnya sudah selesai, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktu Bapak. Ya Pak, saya terima kasih juga, besar harapan saya untuk bekerja bersama tim Bapak ya Pak. Baik, terima kasih. Ya terima kasih, sama-sama Pak.